Musim lebaran udah mulai berlalu, yang mudik udah pada balik, Jakarta pelan-pelan sudah mulai padat lagi. Dan seperti, hampir terjadi setiap tahun di ujung Ramadan itu kita nunggu satu hal teknis tapi penting sekali, itu sidang isbat untuk menentukan kapan kita lebaran. Tahun ini pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah itu jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Sementara Muhammadiyah menetapkannya sehari sebelumnya di hari Jumat 20 Maret 2026. Dan drama perbedaan tanggal dan metode itu langganan drama kita, langganan tahunan ya, drama tahunan kita, drama tetap kita tiap tahun. MUI menegaskan bahwa penetapan awal Syawal di luar keputusan pemerintah itu adalah haram dengan merujuk pada fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 dan kaidah yang dipakainya adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan otoritas itu mengakhiri perbedaan. Jadi ternyata perihal perbedaan ketetapan sidang ini bukan cuma soal beda metode dan beda penetapan, tapi soal konflik kewenangan juga. Tapi pernah mikir nggak sih, ini kok ribet banget ya untuk menentukan masuknya bulan puasa dan lebaran itu harus lihat bulan dulu gitu, literally lihat bulan gitu, dan diadakan sidang isbat gitu. Kan sudah ada kalender hijriyah gitu, kenapa nggak mengikuti kalender saja? Tidak seperti cara kita menggunakan kalender Masehi ya, di mana jumlah hari dan bulannya sudah pasti gitu, nggak akan ada yang memperdebatkan lagi gitu. Tapi tiap-tiap bulan di penanggalan hijriyah itu bisa ada yang memperdebatkan gitu. Karena yang gini, penanggalan itu kan bisa 29 atau 30 hari. Dan hasil kalender ini bisa nggak sesuai dengan realita di langit gitu. Ya, apakah bulan baru memang sudah muncul gitu. Bisa beda selang sehari. Jadi tanggal satunya itu jatuh idealnya, presisinya tanggal 1 itu jatuh ketika sudah terlihat hilal, sudah terlihat bulan sabit tipis gitu. Di bulan purnama udah lewat, terus sudah mulai ada bulan baru, bulan sabit tipis itu. Nah, tahun Hijriyah itu kan dimulai ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, ini kan kenapa namanya Hijriyah gitu. Dan tahun Hijriyah ini juga disebut tahun Qomariyah. Nama Qomariyah diambil karena Qomar itu artinya bulan, jadi tanggal Hijriyah itu pakai siklus bulan. Makanya dalam kalender Hijriyah, hari baru itu dimulainya maghrib. Karena ya hitungannya siklus bulan bukan matahari. Nah, karena puasa dan lebaran itu dilaksanakan sejak tanggal 1, maka Ruqyatul Hilal atau ritual melihat bulan sabit itu harus dilakukan untuk menentukan apakah bulan Sya'ban dan Ramadan itu 29 atau 30 hari. Nah, gimana kalau misal bulannya nggak kelihatan? Tapi bukan karena nggak ada, tapi karena mendung. Ya kalau gitu genapin aja jumlah harinya jadi sebulan gitu. Maksudnya jadi sebulan, jadi 30 hari. Nah, gimana dengan penanggalan kalender Hijriyah yang bisa kita akses? Kan kita udah ada nih kalender Hijriyah yang tersedia gitu. Di situ udah ada tanggal-tanggalnya. Nah, penanggalan kalender itu menggunakan metode hisab atau metode perhitungan gitu, yang yaitu menentukan penanggalan di masa depan gitu dengan melihat pola penanggalan di tahun-tahun yang sudah lampau. Nah, kadang hari pertama puasa dan hari lebaran itu suka ada yang beda kan. Nah, itu karena ada yang pakai metode Ruqyatul Hilal atau literally artinya melihat bulan. Dan ada yang menggunakan metode hisab atau perhitungan. Yang menggunakan metode hisab itu sudah menentukan dengan pasti kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, kapan jatuhnya 1 Syawal. Sedangkan sidang isbat itu dilakukan setelah hisab dan ruqyah dilaksanakan gitu. Jadi harus ruqyat dulu terus baru mereka bikin sidang. Nah, kenapa ini penting? Karena ruqyat ini adalah tradisi Nabi ya, sunnah Nabi. Dan sebagai muslim yang ingin menegakkan syariat tentu ingin melestarikan tradisi Nabi. Tapi yang jadi masalah di zaman modern ini, teknologi dan pengetahuan yang kita punya itu sudah memadai untuk mengetahui apakah ini sudah bulan baru atau belum gitu. Nah, terus kalau gitu tujuannya Ruqyatul Hilal buat apa gitu. Dan ada satu lapisan lain yang ikut membentuk persepsi publik juga, kecurigaan publik adalah soal anggaran gitu. Jadi menjelang Ramadan tahun ini sempat ramai pertanyaan tentang biaya sidang isbat yang digelar di Hotel Borobudur. Terus Kemenak lewat penjelasannya yang diberitakan di media-media membantah
angka miliaran dan menyebut bahwa satu kali sidang isbat itu biayanya sekitar 140 juta sampai 160 juta. Ya, argumennya biaya itu berkaitan dengan transportasi, konsumsi, dan kehadiran berbagai pihak dan dampak keputusan sidang isbat terhadap operasional publik yang lebih luas. Ya, secara proporsi anggaran negara itu bukan angka yang fantastis ya, tapi tentu publik tetap berhak mempertanyakan. Sidang isbat itu contoh nyata soal bagaimana teks, tradisi, ilmu, organisasi negara, dan persepsi publik itu bertemu dalam satu momen yang sama gitu. Nah, masalahnya yang kita cari itu bulan kan. Nah, bulannya kan satu. Ada atau enggaknya kita udah bisa tahu tanpa ada sidang ataupun enggak. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah memadai untuk bisa mengetahui apakah bulan baru sudah ada atau belum. Tapi mungkin ada kepentingan-kepentingan yang perlu dijaga. Apakah itu tentang pentingnya menghidupkan tradisi, pentingnya akurasi, atau ego kuasa gitu, atau menjaga kewenangan untuk menetapkan. Karena itu, kalau ditanya apakah sidang isbat ini adalah soal akurasi, rasanya sudah jelas itu tidak yang terutama gitu. Bukan soal akurasi, karena untuk akurasi astronomi, hisab itu sudah sangat memadai. Dan kalau ditanya apakah ini soal tradisi dan sunnah, ya pastinya itu ya, karena sebagian memang begitu. Argumen utama Rukyatul Hilal pasti ya ke hadis Nabi lagi. Ada keinginan untuk mempertahankan bentuk hubungan, bentuk kedekatan dengan teks riwayat Nabi gitu, agar merasa beragama lebih dekat dengan cara yang Nabi lakukan gitu, lebih dekat dengan bunyi perintah Nabi. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada unsur kuasa di sana, ya tentu kita bisa lihat ada ya. Maksudnya kuasa dalam arti kelembagaan gitu. Karena negara modern cenderung nggak nyaman membiarkan suatu hal yang penting gitu. Dalam konteks ini hari Lebaran ditentukan oleh banyak suara yang bisa sama-sama sah gitu. Ya pengennya ada satu tanggal resmi, ada satu ritme publik, ada satu keputusan yang bisa dipakai untuk libur nasional gitu, ada satu otoritas. Jadi kepentingannya bukan cuma soal hilalnya udah kelihatan atau belum, tapi juga menjaga siapa yang berhak mengumumkan bahwa hilal itu secara sosial sudah berlaku gitu. Dan tentu sidang isbat hari ini pastinya sangat berbeda dari praktik di masa Nabi ya. Arabia pada saat itu berada dalam lingkungan yang arid, yang sangat kering. Curah hujan di interior Arabian Desert itu sangat-sangat rendah. Jadi langitnya biasanya cerah, biasanya nggak ada awan. Biasanya jarang banget ada awan. Ya meski tentu nggak selalu sempurna ya, karena ya kadang ada hujan musiman, kadang ada kabut, kadang ada badai debu. Tapi secara umum seringnya rukyat di sana itu gampang gitu, pakai mata telanjang langsung kelihatan. Secara ekologis lebih masuk akal gitu, karena bisa dilakukan secara sederhana gitu. Kalau di sini Rukyatul Hilal kita perlu satgas nasional, kita perlu ratusan titik untuk memantau hilal gitu. Kalau zaman Nabi kan nggak perlu menggabungkan seminar, nggak perlu ada laporan daerah, konferensi pers, dan nggak ada mesin-mesin birokrasi di sana ya. Kalau kelihatan ya udah gitu, puasa ya udah Lebaran gitu. Nah sekarang di sini di Indonesia kita cuacanya berawan, lembab, udah gitu tersebar karena negara kita kepulauan gitu, tersebar dalam bentuk pulau-pulau. Rukyatul Hilal yang dulu dilakukan Nabi secara langsung, secara sederhana, harus diterjemahkan menjadi koordinasi ritual besar gitu. Tahun ini aja Kemenak melakukan pemantauan di 117 lokasi dan menyebut sidang isbat sebagai forum yang mengedepankan kehati-hatian, mengedepankan keilmuan dan kebersamaan umat. Tapi apakah effort sebesar ini benar-benar diperlukan setiap tahun? Kalau yang dicari adalah posisi bulan, rasanya effort itu terlalu besar karena kan kita udah tahu. Tapi kalau yang dicari adalah legitimasi, ya momen ketika fakta astronomi itu diubah menjadi keputusan bersama yang bersifat mengikat, rasanya jadi bisa dimengerti. Jadi sidang isbat tuh bukan soal sekedar menjalankan sunnah Nabi, karena kalau di negara kita itu udah jadi ritual negara. Kalau kita pakai hisab yang lebih efisien, emang konsekuensinya secara nyata apa sih? Yang paling jelas kepastiannya bisa datang lebih awal.
Biaya koordinasi bisa ditekan, dan publik nggak harus menunggu malam penetapan untuk mengetahui kalender ibadah dan kalender sosialnya. Muhammadiyah menetapkan awal Syawal 1447 itu pada tanggal 20 Maret 2026 berdasarkan parameter astronomis global. Jadi secara administratif ya itu lebih rapi, secara epistemik juga nggak irasional, rasional aja gitu. Jadi apakah sidang isbat masih perlu? Untuk tujuan apa ya? Ritual sidang isbat itu dipertahankan. Aku sebutnya ritual ya, karena beneran kayak ritual kalau di sini. Nah, kalau tujuannya adalah untuk mengejar akurasi, itu kan argumen yang lemah gitu. Kalau tujuannya untuk menjaga kesinambungan simbolik dengan sunnah, ya bisa jadi argumennya masih hidup gitu. Meskipun yang kita lakukan tidak sesederhana yang dilakukan Nabi ya. Tapi kalau tujuannya adalah menjaga satu otoritas penetapan dalam ruang publik, mungkin itu yang paling jelas kelihatannya. Karena sidang isbat tuh rasanya bukan pencarian realita astronomis paling akurat gitu. Karena kan pengetahuannya sudah tersedia, tinggal kita akses saja, tinggal kita gunakan saja. Jadi sepertinya sidang isbat itu dipertahankan untuk kesetiaan pada tradisi, untuk kebutuhan akan ketertiban yang ya meskipun semu ya, dan penegasan lembaga untuk tetap punya otoritas yang konsisten. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah memang tradisi Rukyatul Hilal ini harus dipertahankan, atau ya udah sih pakai metode hisab aja gitu? Atau ya emang karena Nabi bilang harus rukyat, kita harus rukyat gitu? Kamu ada pendapat nggak soal ini? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu konten selanjutnya.